Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifyali Fatur Rahman dengan NIM 2022040016. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan praktikum mengenai variabel dan data numerik. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel menurut pemahaman saya merupakan tempat penyimpanan atau penampungan nilai dari sebuah tipe data. Dan variabel juga terdiri dari string, integer, boolean, serta double. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas lebih detail pada berikutnya. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan variabel itu sudah saya katakan tadi. Dan di sini ada sebuah contoh, yaitu variabel x dalam persamaan matematik. Kita dapat menetapkan nilai apapun ke dalam x tersebut. Di sini terdapat persamaan y sama dengan min 2x tambah 5. Dan x ini bisa kita tentukan nilainya berapapun. Dan di contoh sudah ditentukan nilainya x-nya itu 0 ataupun x-nya bisa 2. Jika 0, maka hasil persamaan tersebut y-nya menjadi 5. Jika 2, y tersebut hasilnya akan menjadi 1. Nah, dari variabel dalam Java, begitupun dari variabel Java, kita itu menetapkan nilai pada variabel Java. Di contoh kali ini, ada variabel bertipe string yang diberi nama variabelnya itu x yang berisi nilainya Alex. Dan untuk kita praktekannya bisa dipraktekan di sini pertemuan 3. Kita ini Java class Alex. Bisa kita copy ini ya. Sistem out. Kita deklarasikan dulu variabelnya. String x sama dengan nama saya sendiri aja. Lalu kita akan print dengan menggunakan variabel tersebut. Kita akan running program ini. Dan sukses. Di sini kita akan memanggil variabel si string yang namanya x. Dan ini kepanggil ya, isinya namanya eval. Berikutnya, nah, jika tidak ada variabel, kita akan seperti ini. Lebih tepatnya itu pemborosan sintak. Jika menggunakan variabel, kita akan mengefisiensi sintak-sintak tersebut agar menjadi lebih singkat. Contohnya seperti ini. Dan begitupun ada lebih banyak keuntungan dengan variabel. Bisa memanipulasi nilai beberapa kali dengan beberapa cara. Yaitu dengan misalnya di sini ada string x yang awalnya nilainya Alex, lalu diubah menjadi Sam, lalu ditimpa lagi nilai x tersebut menjadi Nicky, lalu ditimpa di terakhir kali menjadi Mr. Dead. Dan jika seperti ini, jika kita print, yang akan kepanggil adalah variabel yang terakhir yaitu Mr. Dead. Untuk lebih ininya kita akan coba saja di NetBeans-nya. X sama dengan X sama dengan dan di sini pasti sudah ketebak variabel terakhirlah yang akan dipanggil. Kita buktikan, kita run filenya. Nah, variabel terakhir yang akan dipanggil yaitu yang isinya val. Bentar, kita akan. Lalu selanjutnya dan ini merupakan pendeklarasian variabel yang salah, yaitu nilai dulu
lalu nama dari variabel tersebut ini tidak bisa dilakukan. Dan selanjutnya ada latihan kedua dan mengikuti langkah-langkah tersebut. Oke, kita coba saja. Ini saya sudah punya filenya. Variabel 2. Variabel 2. Kita open dulu saja di sini. Tersalah, maaf. Dan di sini kita akan, setelah langkah 1 akan menghasilkan output puppy, kitty, kitty, bunny. Mungkin seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Yang pertama kan kitty terlebih dahulu. Kita doublekan saja ininya. Lalu yang keduanya itu menghasilkan output kitty. Kitty ya. Pertama puppy ya, sudah. Berarti yang kitty-nya sudah. Kita ini lagi string x sama dengan puppy. Kita sistem out print lagi x output. Ini yang pertama. Step 1. Ini yang step 2 nya. Lalu step 3 nya itu menghasilkan output kitty bunny. Kitty dan bunny. Tetap ini berarti di sini. Kita run saja. Oh, ininya tidak ada ya. Belum ada yang ini. Kita run dulu. Nah, pertama kan menghasilkan puppy, kitty, lalu kitty bunny. Di sini sudah puppy, kitty, kitty bunny. Oke, dan selanjutnya, nah di sini terdapat menjelaskan mengenai jenis-jenis variabel. Variabel itu terdiri dari banyak jenis. Namun di sini kita akan pelajari hanya yang lebih sering itu hanya 4, atau yang akan kita pelajari kali ini adalah 4, yaitu boolean, integer untuk bilangan bulat, double untuk bilangan selain bilangan bulat, lalu ada string untuk beberapa karakter. Contoh nilai untuk boolean itu adalah true atau false. Sedangkan untuk integer itu ada 1, min 10, 2000, dan seterusnya. Penulisannya bisa seperti ini, pakai underscore, biar agak terpisah. Misalnya kita ingin menuliskan 100.000, bisa jadi 100 underscore 0000. Lalu ada double, bisa 1,0, 0, sekian, dan sekian-sekiannya. Dan bisa string, itu Alex, ataupun siapa nama kamu sendiri, ataupun bisa saya terlalu banyak makan pagi. Dan menyatakan variabel itu harus seperti ini ya, boleh. Misalnya tipe variabelnya, lalu nama variabelnya. Dan ini apa? Tipe variabel serta nama variabel dan nilai variabel itu harus sesuai. Jika tidak sesuai maka tidak akan bisa. Contohnya akan seperti ini nih. Ini kan nilai integer. Integer itu kan isi nilainya itu bilangan bulat.
Akan tetapi di sini dinilainya apa? String, maka tidak akan bisa. Dan jika di NetBeans akan seperti ini tanda errornya. Misal kita punya integer a sama dengan eval, maka akan tidak akan bisa, akan merah. Karena nilai apa integer itu tidak sama dengan string. Kita hapus lagi aja. Nah, begitupun dengan apa? Di sini dijelaskan dalam apa penerapan di matematikanya itu. Di sini ada persamaan y sama dengan 2x tambah 5. Jika x ini diisi dengan string ataupun karakter seperti publish, maka akan rancu, tidak akan ada nilainya. Seperti min 2 dikali publish, berapa nilainya kan tidak akan tahu kan. Begitupun di Java tidak akan bisa membaca jika integer dimasukkan nilainya itu isinya itu adalah string. Nah, di sini kita buat timer break. Di sini kebetulan saya sudah mengerjakan dan hasilnya itu seperti ini. Dan di sini pun saya benarkan semua. Asal itu ini apa? Penamaan ini kurang tepat ataupun di sini ya kapital, di sini ya tidak. Itu saja. Ini mah hanya untuk apa? Meningkatkan ketelitian kita. Nah, apa yang saya ucapkan tadi di sini juga dikatakan lagi. Di sini ada nilai integer, tipe data integer, akan tapi nilainya itu bernilai tipe data boolean. Ini tidak bisa. Akan kita coba lagi ya. Kita coba lagi aja. Misalnya di sini aja. Integer A sama dengan true. Tidak akan bisa. Karena tidak sesuai peruntukannya. Dan berikutnya bisa saja seperti ini. Double var. Lalu di sini mendeklarasikannya var-nya yang kapitalnya itu V-nya, akan tetapi yang kemudiannya malah A-nya yang menjadi kapital. Ini salah juga karena Java itu begitu sensitif dalam penamaan variabel. Dan di sini juga lupa, ini hanya nama variabelnya, jenisnya juga tidak direkursikan, ini pun bisa fatal kesalahannya. Ya, gitu. Dan di sini mungkin ada apa penamaan deklarasi itu bisa langsung sekaligus dikesampingkan begini ataupun bisa dikebawahkan secara seperti ini mungkin. Bukan seperti ini, mungkin ini salah ya. Mungkin seperti ini nih contohnya. String X, kalau di sini kan ini string X, berarti kita bisa string lagi. Misalnya kita ambil Y sama dengan ski koko. Nah, bisa seperti ini penamaan variabel atau bisa juga dikesampingkan. So, kita belum ada namanya misalnya. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini atau bisa seperti tadi. Itu sesuai sesuai kebutuhannya saja. Disesuaikan. Kita hapus dulu aja ini. Lalu ada penamaan variabel yang buruk. Di sini terlihat dalam presentasi ini, variabelnya itu ada penamaan variabel yang buruk. Kenapa buruk? Karena di yang pertama ini, nama variabel ini tuh mungkin sebagian orang ada saja, mungkin ada orang yang ingat. Namun bagi beberapa orang ini akan sulit diingat karena kata-katanya itu abstrak ya, tidak mudah diingat gitu. Dan ini mungkin terkesan asik, cuman hanya untuk mengingatnya itu sulit.
Dan di sini nama kecil itu tidak disarankan. Namun untuk hal ini saya kurang setuju ya. Karena untuk ini mungkin masih bisa dipakai karena kenapa ya? Masih mudah diingat. Namun mungkin untuk hal lebih advance-nya mungkin di sini tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, lebih tepatnya, lebih bagusnya mungkin lebih dijelaskan mungkin ya. Di sini dikasih nilai ini hanya berguna untuk pengujian. Tapi menurut saya ini untuk ini masih oke. Okay. Mungkin untuk kemudian lebih yang pemrograman yang lebih advance seperti membuat aplikasi Android desktop atau bla bla ini mungkin fatal ya. Itu. Nah, kata kunci kontinu ini tidak boleh ya karena di sini ini tuh merupakan sintaknya juga sintak dari Java tersebut, jadi kita tidak boleh menamakan variabel dengan nama kontinu. Nah, saran dari presentasi ini dari Oracle-nya tersebut kita menamakan variabel itu lengkap seperti ini, kita misalnya akan mendeklarasikan umur mahasiswa itu memakai namanya juga umur mahasiswa. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, pada untuk variabel cukup sampai segini. Kita akan lanjut ke data numerik. Sebelum kita ke data numerik, saya akan menjelaskan mengapa dalam Java ini sebenarnya ya. Kita lihat tipe variabel. Mengapa dalam Java ini dari keempat ini hanya string yang di depannya itu memakai huruf kapital. Saya coba jelaskan kenapa. Karena kenapa dalam pemrograman Java string merupakan aspek penting karena dapat mempelajari mengenai kelas dan objek melalui penggunaan string. String sebenarnya merupakan kelas yang terdapat dalam library Java. Java String merupakan salah satu kelas dasar yang disediakan oleh Java untuk memanipulasi karakter atau disebut juga immutable. Nah, itu saja untuk sekedar tambahan dari materi tadi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai data numerik. Nah, sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke data numerik. Pertama, dalam awal-awal komputasi, data itu hanya disimpan pada kartu berlubang. Dan di situ pun hanya ada dua kemungkinan, yaitu kartu itu bisa berlubang slotnya ataupun tidak berlubang. Contoh paling dasarnya itu adalah kaset-kaset pada zaman dahulu lah, yang kaset piring yang besar berbentuk hitam tersebut. Nah, seperti ini. Jika kita si pendeteksi itu menemui lubang, maka dia akan mengeluarkan suara. Jika tidak berlubang, maka tidak akan mengeluarkan suaranya. Dan ini intermezzo komputasi, awal-awal komputasi modern itu bahasa mesin hanya dapat mengerti hanya dua kemungkinan, dua kata lah, yaitu true or false, atau bisa dibilang 1 0 1 0, hanya 0 ataupun 1. Dan ini ya, dan di sini ada kemungkinan bit data ini untuk piano ya. Misalnya di sini ada kemungkinan 2 tools itu mungkin rumusnya itu 2 pangkat n ya. Jika memerlukan 2 bit, maka hanya di kolomnya tersebut hanya ada 4. Itu 2 pangkat 2. Dan ini ada kemungkinan yang misalnya ini ada 3 bit, maka kolomnya tersebut maka akan kemungkinan itu 2 pangkat 3 itu maka akan 8. Ini akan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita mulai dalam data numerik ini ada bit and byte. Bit and byte ini suatu yang berbeda. Maka satu byte-nya itu merupakan 8 bit. Maka byte Java ini menyimpan 256 kemungkinan nilai. Dari mana 256 tersebut? Yaitu dari 2 pangkat n. N-nya itu bitnya ini berarti 8. 2 pangkat 8 itu hasilnya menghasilkan 256. Dan kemungkinan nilainya itu dari negatif 128 hingga 127. Mengapa negatif juga dipakai? Karena bilangan numerik ini kan, bilangan bulat ini kan ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Dan jika ini kan kenapa ini ya 128 dan ini 127? Karena nilai 0 pun
termasuk dalam byte tersebut. Jadi 128 0 sampai min 128, lalu 0 sampai 127. Nah, di sini maksimalnya 127 karena jika kita memasukkan nilainya 128 maka tidak akan bisa. Kita akan contohkan saja di NetBeans. Mungkin di sini byte sama dengan mungkin let's say 128 ya tadi ya. Nah, tidak bisa karena ini tidak akan memenuhi kapasitas dari byte itu sendiri. Kita hapus lagi saja. Lanjut ke materi berikutnya. Dan di sini ada beberapa jenis ya dari bilangan bulat. Ada byte, ada short, ada integer, ada long. Jika byte panjangnya 8 bit, jika short 16 bit, jika integer 32 bit, jika long 64 bit. Dan jumlah kemungkinannya tinggal dipangkatkan saja dari sini 2. Kalau jika byte tadi itu 256, jika short ini 2 pangkat 665.000 sekian, dan jika integer 2 pangkat 32 itu 4 miliar sekian. Dan long ini 2,4 ini 18, kayak besar sekali ya. Namun yang mungkin yang sering kita gunakan itu hanya integer. Mungkin terkadang long jika memerlukan data yang begitu besar, namun kita akan seringnya memakai integer. Dan byte dan short juga bisa digunakan untuk mengoptimisasi kinerja itu akan mengefisiensikan memorinya. Namun dari laptop-laptop zaman sekarang mungkin sudah bisa menjalankan semua integer maupun short, byte maupun long ya. Di sini yang seperti saya tadi katakan di pada pemrograman mungkin lebih seringnya kita memakai integer. Byte short hampir mungkin tidak pernah ya, karena begitu kecil nilainya. Dan long ini mungkin hampir tidak pernah. Mungkin ada saja, tapi ini terlalu besar gitu ya. Ukurannya terlalu sekali. Untuk mengonsumsi memori perangkat lah, mengonsumsinya lebih kecil gitu. Kalau jika kita memakai byte dan short. Namun ya yang tadi saya katakan lagi, laptop-laptop zaman sekarang itu mungkin sudah cukup mumpuni untuk menjalankan integer maupun long. Namun yang kita akan lebih sering gunakan itu integer sepertinya. Di sini ada ini temukan x, variabel x. Variabel x ini berbentuk integer bernilai 20. Lalu x ini ditimpa menjadi 25. Lalu x-nya berikutnya ditimpa lagi menjadi sama dengan 5 tambah 3. Dan akan muncul yang terakhir kalinya itu pasti yang terakhir, yaitu hasilnya 8. Dan berikutnya ya ini ada integer x 20, berikutnya diubah menjadi 25, lalu menjadi 8, lalu ini x sama dengan x tambah 1, yaitu berarti si ini hasil 8 ini ditambahkan 1, lalu x tambah sama dengan ini lebih ininya di sini sih. Hampir sama, namun jika ingin disingkat saya akan seperti ini. Jadi ini kan tadi 8 tambah 1 9. Ini ditambah 1 lagi 10, ini ditambah 1 lagi menjadi 11. Ya. Disebutnya ini operator shorthand. Kita akan bahas berikutnya. Dan ini juga bisa ini lagi kan. Pertama-tama kita menegaskan integer y sama dengan 20. Lalu menegaskan integer x itu sama dengan y, berarti nilai x itu berarti 20. Lalu y plus plus. Lalu kita sistem out print x, berarti kan x-nya tetap berarti nilai 20 yang tadi dari y yang pertama. Lalu jika kita mencetak nilai variabel y, maka akan menambah 1 karena sini sudah ada operator y plus plus menjadi 21. Sini ada operator matematika standar, penjumlahan itu plus, pengulangan itu min. Mungkin di antara kita semua ini sudah tahu ya operator matematika standar ini. Jika perkalian di Java ini menggunakan bintang, namun jika pembagian itu menggunakan atau. Dan ada lagi ini operator shorthand. Nah, ini yang tadi saya katakan ini adalah singkatan dari mungkin A++ ya. Singkatan dari A++.
Nah, seperti ini mungkin. Jika A plus sama dengan B, maka itu apa? Setara dengan A sama dengan A tambah B. Mungkin kita akan contohkan seperti ini ya. Nah, kita copy aja ininya. Kita ke admin. Kita rapihkan dulu. Kita hapus aja lah ini ya. Kita ambil aja sistem outbound LN ke tadi variabel 2. Kita run maka akan menghasilkan 8. Atau bisa diubah ini juga menjadi misalnya seperti ini. Lebih singkatnya itu seperti ini. Plus dengan B. Maka hasilnya akan sama saja seperti yang tadi. 8. Itu yang dinamakan operator shorthand. Begitupun dengan pengurangan ya. Bisa digunakan cara tadi, namun hanya diubah di operator aja ini menjadi min. Yang tadi asalnya plus. Begitupun perkalian, begitupun dengan bagi, sama. Begitupun dengan modulus ataupun sisa bagi. Ini ada contohnya modulus misalnya ini 31 modulus 31 modulus 6 menghasilkan berapa? Berarti kan 1. 30 dibagi 6 itu kan 5. Nah, lalu ada 31 itu sisanya tinggal 1 kan berarti. Berarti hasil modulus tersebut berarti menjadi 1. Berikutnya ada ini. Cara panjangnya seperti ini dan cara singkatnya seperti ini. Ya. Bebas ini hanya tergantung kebutuhan. Jika kita misalnya ingin menambahkan misalnya di sini edge-nya itu mungkin 2, kita bisa memakai ini, ganti satunya ini menjadi 2 ataupun 3 ataupun berapa keinginan kita. Di sini ada operator penjumlahan dan pengurangan, ada plus plus, ada minus minus, min min. Perbedaan plus plus apa pre-increment dan post increment itu perbedaannya gini. Jika kita ID plus plus ID ini kita dari sebelum kita mendeklarasikan mengeprint di ini juga disimpannya sudah misalnya kita mempunyai integer 6. Kita contoh saja lah. New ID. Jika seperti ini mungkin sama hasilnya jadi 7. Nah, jika ini plus-plusnya dituliskan sebelum nilai nama variabelnya tersebut, ini sudah disimpan jadi misalnya 7. Namun jika kita misalnya ini misalnya plus-plusnya di sini, ini hasilnya masih 6 di sini ya. Namun jika kita akan print berikutnya, maka hasilnya akan menjadi 7. Dan itu perbedaan antara pre dan postnya. Begitupun dengan minus-minus sama prinsip sama yang berlaku. Sini ada contohnya ya di sini. Nah, sini ada kita bikin proyek baru dengan tambah file. Nah, ada sebuah studi case seperti ini. Dan kita harus memprogram dan yang berapa banyak telur yang dikumpulkan oleh petani brown ini di antara hari Senin sampai Rabu. Ya, kita akan coba. Kebetulan saya sudah mencobanya seperti ini. Pertama-tama pada skenario pertama ini si edge per chickennya itu telur per ayam menghasilkan gimana ya cara sederhananya, ayam menghasilkan telurnya, setiap ayamnya menghasilkan telurnya itu 5.
dan jumlah ayamnya itu terdapat 3. Maka saya sudah ini kan ini untuk eggs per chickennya 5. Yang pertama, kasus pertamanya 5. Lalu untuk jumlah ayam pertama yang skenario pertamanya 3. Lalu ini integer ya, karena kenapa integer? Karena apa ya? Makhluk hidup tidak bisa ada setengah-setengah gitu. Bilangan pasti bilangan bulat. Jika tidak hanya 1, 2, dan bisa seterusnya lah. Tidak bisa double ya. Di sini ada eggs per chicken 2, yang ini 4 kan. Skenario keduanya 4. Lalu ada jumlah ayam yang kedua, skenario kedua itu 8. Untuk menghitung apa? Kan ini kan ayam petani betul selalu bertelur, eggs per chicken telur tepat di siang hari yang dikumpulkannya di hari itu. Berarti setiap hari pada siangnya si ayam itu menetuskan eggs per chickennya. Satu ayam itu kan menetuskan 5 telur. Lalu pada hari Senin petani Brown memiliki punya chicken count ayam. Di sini apa penyataannya mungkin akan sedikit rancu ya, memiliki. Karena ini ada kata double, memiliki, punya. Namun saya mengartikan dalam translate-nya, saya bisa translate aja ke Google Translate. Penafsiran saya ini seperti ini ya. Pada hari Senin, petani Brown memiliki, bukan salah, kita kembali dulu. On Monday, Farmer Brown has got chicken count chicken. Berarti dia itu mempunyai chicken count ayam. Ataupun bisa dibilang memiliki menambah has a got menambah 1 ayam gitu. Lalu pada Selasa pagi juga petani Brown mendapatkan 1 ayam lagi. Lalu pada Rabu pagi seekor hewan. Nah, pada dasar ini memiliki punya chicken count ayam itu has a got berarti menambah 1 chicken count ayamnya. Lalu pada Selasa pagi mendapat 1 ayam. Lalu pada ketika Rabu pagi seekor hewan setengah jumlah ayam. Dan kita akan mengimplementasikan sini eggs per chickennya berarti kan setiap harinya, per harinya si ayam itu menetuskan telurnya itu yang skenario pertama ya 5. Lalu 5 ini dikalikan kan ada 3. Di skenario pertama ada 3 ayam, berarti 5 dikalikan 3. Dan begitupun kan di sini ada pada hari Senin memiliki chicken ayam. Pada Senin dia bertelur di siang harinya. Lalu pada Selasa pagi juga dia bertelur. Segini 5 per ayamnya. Bisa kita ini kan kali 2. Kenapa dikalikan 2? Karena pada hari Rabu pagi seekor hewan liar memangsa setengah jumlah ayam. Yang mana si ayam itu bertelur pada siang hari. Yang kemungkinan hewan ayam tersebut sudah berkurang. Maka saya akan kalikan 2. Karena hanya 2 hari. Senin dan Selasa saja. Dan chicken count tadi kan saya sudah bilang tadi yang saya tafsirkan menurut penafsiran saya. Pada hari Senin, petani Brown ini mendapatkan 1 ayam. Kalau jika kita translatekan ke Google, mungkin ini has a got chicken count, chicken apa ya? Ini jumlah chicken apa count chickennya lah ya, ini ya. Lalu pada Selasa pagi juga mendapatkan 1 ayam lagi. Berarti kan berarti tambah 2. Dari chicken count ini kan 3. Ditambahkan 2 berarti kan. Ini pada hari Senin mendapatkan 1 ayam, lalu mendapatkan ayam lagi pada hari Selasa 2. Lalu begitupun pada skenario 2 itu chicken count-nya 8, asalnya si petani tersebut mendapatkan 2 tambahan lagi. Chicken count 1 nambah 1 nambah 2. Dan ini ketika kasus dimangsa ya. Dimangsa pada Rabu pagi seekor hewan memangsa setengah jumlah ayam. Yang berikutnya berarti chicken count ini termangsa menjadi dibagi 2. Yang asal misalnya kita chicken count 1 ini berarti dibagi 2. Kan sebagiannya kan setengahnya berarti. Begitupun chicken count yang kedua, skenario kedua itu dibagi 2. Dan pada hari ini kan si ekor hewan liar sudah memangsa. Berarti kemungkinan sudah pasti kan ayamnya berkurang. Nah, dari eggs per chicken ini, eggs per chickennya, telur per chickennya, chicken ayamnya menghasilkan telurnya itu, ditambahkan chicken count-nya, dikalikan 5. Kenapa 5? Kenapa 5? Karena setiap ayam itu menghasilkan telurnya itu 5.
Dan begitupun yang skenario kedua, setiap ayamnya itu menghasilkan telurnya itu, bentar, maaf ya, bukan 4 berarti, oh ya 4 benar, X per chicken 4, benar, 4. Setiap ayamnya itu menghasilkan telurnya 4. Kita akan sekalian ini, perintah printnya cetaknya, dan akan menghasilkan seperti ini. Skenario pertama total telurnya itu 40. Dan skenario kedua total telurnya itu 84. Dan pada skenario pertama jumlah ayamnya itu 2. Dan pada skenario 2 jumlah ayamnya 5. Gitu. Namun di output yang di sini sedikit berbeda dengan saya. Yang di skenario pertamanya dia itu 45. Saya mendapatkan 40. Mungkin ada yang perlu koreksi atau bisa di komen ya di bawah. Dan selanjutnya, nah di sini jika ayam dibagi 2, Java ini berpikir kalau dalam matematika 9 dibagi 2 kan 4,5. Namun di Java ini 9 dibagi 2 ini 4, karena pembulatan itu bukan ke atas, karena di dalam Java itu melainkan ke bawah. Dan akan berhubungan pada materi berikutnya, yaitu mengenai double. Itu floating point lah disebutnya ya. Bukan double. Nah, jenis-jenis floating point itu terbagi menjadi 2, yaitu float. Panjang floatnya itu memiliki 32 bit, dan double panjang floatnya itu memiliki 64 bit. Namun yang sering kita gunakan itu hanya double pada pemrograman Java, karena dalam tipe float nilainya itu akan menjadikan F di belakangnya. Namun jika menggunakan double tidak ada huruf di belakangnya. Itu awal yang tadi kita sudah jelaskan. Pembulatan Java itu melainkan ke bawah, bukan ke atas. Iya. Bukankah double exception conflict ini? Nah, di sini ada kasus. Tadi kan dalam integer kan pembulatannya ke bawah. Nah, mengapa jika kita sudah memakai double, 9 dibagi 2, print itu tetap 4. Kita akan contohkan saja di sini. Kita akan copy aja ini. Sini mungkin. Jika kita print mungkin tetap hasilnya berapa, kita lihat 4 kan tadi ya. Why? Kenapa? Karena Java ini masih membaca nilai dari double ini sebagai bilangan bulat. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kita perlu menambahkan koma di salah satunya ataupun bisa dua-duanya. Kalau saya lebih suka salah satunya ya. Kita bisa tambahkan titik komanya belakang. Maka hasilnya juga akan sesuai dengan matematika. Nah, 4,5. Gitu untuk memakai operator matematika operasi yang ada koma-komaan, double itu lebih tepatnya, floating point, kita harus menambahkan di salah satunya itu menambahkan koma belakangnya itu. Nah, di sini sertakan double dalam ekspresinya tersebut. Ini. Di sini ada final double. Nah, ini itu ada kata sintak final. Final itu tidak bisa dapat diubah lagi. Contohnya kita seperti inilah, kita akan contohkan. Di NetBeans jika kita sudah memakai kata final dalam sintak kita itu, maka kita tidak akan bisa menimpa atau mengubah nilai dari variabel tersebut. Yang mana di sini tipe variabelnya itu double, lalu nama variabelnya itu pi. Kita tidak akan bisa mengubahnya, akan tetap segini. Maka akan menimbulkan error di sini ya. Tapi jika kita tidak memakai final,
maka akan tetap bisa ditimpa untuk ininya. Itu untuk kegunaan final. Nah, untuk penamaan variabel itu lebih bagusnya ini memakai underscore ya. Dan untuk setiap katanya itu diawali huruf besar, dan setelah setiap awalan kata itu diawali untuk huruf besar lebih baiknya. Nah, di sini ada latihan 2 buat proyek baru dan tambahkan file chicken 2 Java. Ada kasus seperti ini. Pada hari Senin, petani Fred mengumpulkan 100 telur, dan pada hari Selasa petani Fred mengumpulkan 121 telur, dan pada hari Rabu petani Fred mengumpulkan 117 telur. Berapa daily average telur yang dikumpulkan? Lalu berapa jumlah telur yang dapat diharapkan dalam monthly average 30 hari dalam 1 bulan? Dan berapa profit jika laba per telurnya itu sebesar 0,18? Kebetulan saya sudah mencobanya di chicken 2 ya. Di sini tadi kan ada kasus ini pada hari Senin kan petani Fred mengumpulkan 100 telur Selasa. Nah, jika kita akan menekraskan variabel ini, pertama-tama kita akan dekraskan variabelnya itu Senin lah. Saya menyebutnya Senin. Senin itu 100 telur, Selasa 121, lalu Rabunya 117, lalu untuk profitnya 0,18. Mengapa saya memakai double? Karena di sini ada menghitung rata-rata yang mungkin nilainya itu akan koma-koma ya. Maka saya memakai tipe datanya itu double. Dan di sini ada double ini daily average, rata-rata hariannya, rata-rata bulanannya, profit ininya, profit bulanannya, lalu ada total dari ininya, si Senin dari Selasa plus Rabu. Pertama-tama saya akan menjumlahkan dulu total hasil telurnya yang dari hari Senin, Selasa, hingga Rabu. Dan di sini ada Senin, tambah Selasa, tambah Rabu. Lalu ada daily average. Daily average itu berarti dari totalnya ini, Senin yang total penghasilan telurnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan saya sudah jumlahkan di variabel total, lalu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena Senin, Selasa, Rabu itu berarti berjumlahnya 3. Lalu ada monthly average, rata-rata bulanan. Rata-rata bulanan itu berarti kan dari hari Senin, Selasa, Rabu itu ada totalnya berapa. Lalu dalam setiap bulan itu hari tersebut ada berapa berapa kemungkinan, berapa kali gitu. Kalinya setiap 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu itu kemungkinan ada 4 kali kan dalam 1 bulannya. Maka saya akan kalikan 4. Lalu setelah itu dibagi 4. Karena dalam 1 minggunya itu ada 4 minggu gitu. Lalu monthly profitnya itu total dari sininya, Senin, Selasa, Rabu, total ininya dikalikan 1/telurnya itu kan 0,18. Nah, gitu. Kita langsung ini cetak aja ini ya, kita langsung run filenya. Lalu akan menghasilkan seperti ini. Rata-rata hariannya itu 112, lalu rata-rata bulanannya itu 338, lalu profitnya itu 60,8 dolar. Oke, kita sama ya. Nah, begitu untuk ininya. Lanjut untuk tanda kurung dalam ekspresi matematika. Nah, ini diperlukan sangat penting ya dalam operator matematika. Mungkin kita sudah belajar ya dalam operator matematika itu jika kita ada ketemu tanda kurung, maka itu yang harus dihitung terlebih dahulu. Benar kan? Ataupun kita mungkin lebih begini. Ada aturan yang saya ingat dari zaman SD, yaitu kancing bajuku, yaitu operator matematik itu mendahulukan perkalian, pembagian, lalu penjumlahan, baru pengurangan. Nah, di sini 10 tambah 20 tambah 30 dibagi 3 hasilnya 40. Berarti ini 10 tambah 20, 30, 3, 60, 60. Kenapa ini? Kayak yang tadi saya katakan, karena pembagian
harus terlebih dahulu di dalam operator matematika dibanding penjumlahan. 30 dibagi 3 kan menghasilkan 20. Ya kan? 30 ya 10. Maaf. 10 tambah 20 menghasilkan 30, 30 tambah 10 menghasilkan 40. Begitupun dengan ini harus di dalam kurung kan. Di sini tidak dalam kurung, tapi Java sudah bisa membaca karena operator matematika itu harus ada urutannya, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Dan di sini sudah dalam kurung, jadi lebih jelas lagi. Dan di sini ada dalam kurung, maka kita akan menjumlahkan dulu operator matematika dulu yang dalam kurung, baru dalam pembagian. Tuh, seperti itu. Dan di sini juga, di sini 25 dikurangi 5 dikali 4 dibagi 2 kurangi 10 terus 4. Apakah jawabannya 34 atau 9? Tambahkan tanda kurung untuk ini. Nah, kita menghasil kita begini ya. Kita hasilnya akan berapa? Kita cek aja di Java. Di sini saja kita titik mouse-nya print ln x kitaran, maka hasilnya akan berapa? 9. Bukan 39 berarti ya. Kenapa? Karena di sini 5 perkalian terlebih dahulu. 5 dikalikan 4 itu 20. Dan 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. 25 dikurangi 10, 15. 15 dikurangi 10 itu 5. 5 ditambah 4 berarti 9. Namun jika kita tambahkan tanda kurung untuk mendahulukan, berarti akan seperti ini nih. Lebih rapihnya itu akan seperti ini. Atau ya bisa seperti ini, ataupun bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Itu ya untuk operator matematik dalam kurung tersebut. Di sini ada peraturan tingkat operator dalam, kita akan lihat. Nah, sama juga di sini ada operator matematikanya dalam kurung. Ini perlu diperhatikan ya, karena ini sangat fatal kalau jika kita tidak menggunakan tanda kurung, karena hasilnya akan berbeda ya. Nah, gitu. Contoh di sini ada, lihat dalam kurung, kayak di sini akan membagikan ini 25 dikurangi 5 dulu. Di sini saya jelaskan dulu, 25 dikurangi 5 menghasilkan 20. Lalu baru dikalikan 4. Serta di sini 2 dikurangi 10 dulu. Dalam kurung ini dulu, 20 kali 4 itu 80. 2 dikurangi 10 itu min 8. Ya. Di sini dibagikan dulu, 80 dibagi 8 hasilnya min 10, tambah 4 sama dengan min 6. Nah, itu saja untuk laporan praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.